Eh, Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mau mulai, hendaknya kita untuk perkenalan ya Mbak ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Widya Kurniawati Rahayu, sebagai konselor pada sesi konseling kali ini ya Mbak. Untuk Mbaknya sendiri boleh mulai perkenalan? Perkenalkan, nama saya Novia Septiani Mbak, biasa dipanggil Novia. Saya di sini statusnya mahasiswa semester 6 Mbak, di Mercubuana Yogyakarta. Oh ya. Baik. Untuk rumahnya sendiri di mana Mbak? Rumah saya di Purworejo Mbak, dekat UGM. Oh, jadi cukup jauh ya Mbak antara rumah dengan kampus sendiri? Lumayan sekitar 20 menit apa 15 menit ya? Nah, baik. Untuk saat ini, untuk saat ini Mbak Novia udah pernah melakukan konseling? Belum sih Mbak, ini baru pertama kali sih. Oh baik, untuk pertama kali ya. Jadi karena Mbak Novia belum pernah melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan yang dilakukan oleh profesional antara saya sebagai konselor dan Mbak Novia sebagai konseling untuk bersama-sama melakukan pemecahan masalah yang sedang dialami oleh Mbak Novia. Di sini saat konseling kita juga mengedepankan dengan beberapa asas ya Mbak. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi untuk sesi konseling ini akan dirahasiakan ya Mbak ya. Untuk jadi hanya diketahui oleh saya dan Mbak Novia sendiri gitu. Jadi untuk konseling sendiri juga dengan asas kemandirian juga, di mana asas kemandirian ini dilaksanakan ya Mbak ya, supaya nanti jika Mbak Novia telah melakukan konseling ini bisa telah melakukan pemecahan masalah, bisa diterapkan di kehidupannya Mbak Novia untuk sehari-harinya. Jadi tidak Mbak Novia bisa memecahkan masalahnya sendiri nanti gitu. Untuk sesi konseling kali ini akan dilakukan selama 30 menit ya Mbak ya. Setelah itu jika nanti Mbak Novia ada keperluan lagi, nanti kita bisa membuat janji untuk pertemuan lagi di minggu depan gitu. Sudah mengerti Mbak? Baik, sudah paham. Baik. Untuk saat ini gimana Mbak tentang perkuliahannya Mbak Novia lakukan? Perkuliahan sih kayaknya kurang baik ya Mbak. Posisi tuh di masa pandemi ini kan online ya. Jadi tuh motifnya tuh kurang seperti itu loh Mbak. Terus habis itu kan kita juga susah kan, maksudnya apalagi kalau misalnya ada praktikum seperti itu, dan kalau misalnya nanti satu kelas itu kita nggak ada yang kenal, jadi itu susah gitu loh Mbak. Kalau misalnya ada tugas kelompok atau mungkin tugas-tugas yang lain, jadi tuh saya bingung kalau misalnya saya nggak paham tuh harus tanya ke siapa, maksudnya harus tanya ke siapa seperti itu. Terus habis itu saya juga ngerasa kayak semakin sulit gitu loh Mbak. Misalnya online seperti itu saya ngerasa kok pelajaran tuh susah masuk seperti itu. Jadi saya tuh ngerasa saya tuh kuliah selama 1,5 tahun ini karena online kok ngerasa nggak dapet apa-apa seperti itu. Terus juga kadang tuh saya nggak kenal sekolah seperti itu loh Mbak. Jadi kayak nggak tahu ya, kayak males gitu, padahal kan cuma tinggal buka HP terus absensi ngerjain kuis. Tapi kenapa tuh saya tuh nggak ada effortnya buat itu gitu loh Mbak. Kayak aduh males lah, lebih ke menunda dan akhirnya nggak saya kerjakan seperti itu. Ada beberapa mata kuliah saya sering banget untuk terlambat seperti itu Mbak. Kalau tugas tuh malahan, kalau tugas tuh saya nggak pernah terlambat ya Mbak. Cuman kalau misalnya absensi kuis seperti itu saya malah sering terlambat seperti itu. Nanti ujung-ujungnya saya tuh nggak ngerjain seperti itu. Terus juga masa online ini bingung tuh Mbak, lebih ke bingung sih, kayak aduh kalau misalnya saya nggak bisa ngerjain tugas harus tanya ke siapa. Jadi tuh saya ya udah ngerjain tugas tuh semampu saya seperti itu Mbak gitu. Karena emang ya apalagi kalau misalnya satu kelas itu kita nggak ada yang kenal, kayak kan nggak enak ya Mbak, kayak canggung gitu nggak sih, kayak ini apaan sih, aku nggak kenal dia kok tau kayak gini, kayak gitu sih nggak
enak gitu loh mbak kalau misalnya belum deket gitu. Kalau udah deket kan enak ya kalau misalnya kamu tuh nggak sih udah belum gitu, bolehlah aku ajarin kayak gitu. Cuma ya itu mbak lebih lebih kebingung aja ya, lebih kebingung, lebih kebingung. Nah, ya itu mbak saya tuh lebih bingungnya itu gitu kalau misalnya kuliah online ini. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya tugas kelompok ya mbak ya, apalagi aku nggak kenal ya itu kelompoknya tuh siapa-siapa aja. Itu kayak apa sih, mau ngobrol juga canggung gitu, mau memerintah-perintah, maksudnya perintah-perintah dalam arti ya udah kita pembagian tugas, kamu ini kayak canggung gitu loh mbak, nanti dikirain kita yang ngatur-ngatur atau gimana. Tapi kalau misalnya nggak gitu itu nggak bisa, jadi saya kadang udah lah ngerjain sendiri gitu mbak. Baik-baik, saya sudah mengerti ya mbak ya. Untuk apa? Kan Mbak Novia tadi menyebutkan tentang motif ya. Boleh tahu sebenarnya untuk pertama kali masuk kuliah itu apa sih mbak yang Mbak Novia inginkan gitu dari apa masa perkuliahan yang ingin dihadapi gitu? Saya sih motif saya untuk kuliah ya. Iya. Ya pertama kan saya pengennya kan saya ambil psikologi nih mbak, kebetulan saya jurusannya lebih ke PIO, psikologi industri dan organisasi. Di situ ya saya, karena saya ingin jadi pengusaha sih mbak, sebenarnya pengen kerjanya di kantoran gitu ya. Mungkin emang kalau misalnya yang lain kan juga bisa, tapi emang saya merasa basic saya di situ seperti itu. Jadi saya merasa saya tuh aku bisa nih di sini gitu jadi HRD gitu, saya ambil PIO gitu, saya bisa dan emang apa ya keahlian saya di sini gitu. Jadi apa saya ada motif untuk masuk di jurusan ini seperti itu. Baik, saya sudah mengerti ya mbak ya. Jadi Mbak Novia itu merasa untuk akhir-akhir ini saat melaksanakan kuliah itu rasanya malas gitu ya mbak ya, karena apa namanya sering telat juga ya untuk melaksanakan kuis dan absensi gitu. Kalau apa namanya boleh saya tahu kegiatan yang Mbak Novia itu selama perkuliahan tadi di semester 6 ya, ini apa aja sih mbak? Kebetulan saya tuh cuma kuliah aja sih mbak, Kuliah aja. iya benar fokus kuliah gitu ya, karena emang saya apa itu namanya kurang ada motif lagi gitu loh mbak. Jadinya kayak ya gimana sih kalau misalnya kita tuh malas-malasan gitu loh, padahal kita tuh punya waktu banyak cuman kita malas-malasan seperti itu mbak. Oh baik-baik. Kalau apa namanya ada nggak sih di pikirannya Mbak Novia itu untuk memecahkan masalah yang Mbak Novia alami saat ini gitu? Pernah terbayang nggak sih hal apa yang harus dilakukan? Saya sih ini mbak terbayangnya ya kerja kelompok gitu loh sama teman-teman saya gitu kan, maksudnya saling sharing seperti itu, pengennya sih seperti itu mbak gitu. Jadi kan masa pandemi ini emang pada mungkin teman-teman saya kan emang udah pada mudik ya mbak ya, maksudnya udah ada di kotanya masing-masing gitu. Jadi ya mungkin cuman bisa lewat Google Map gitu kalau misalnya kita bareng-bareng kayak gitu sih mbak, lebih ke ya sharing tentang perkuliahan hari ini gitu loh. Maksudnya walaupun beda kelas kan, walaupun beda kelas mungkin masih bisa untuk sharing kan mbak. Maksudnya mata kuliahnya sama, mungkin emang beda dosen tapi kan untuk materi-materi kan tetap sama seperti itu sih mbak, lebih ke kerja kelompok sama sharing sama teman-teman aja. Baik-baik. Untuk apa perkuliahan online yang udah dilaksanakan ini sudah selama berapa semester ya mbak ya? Kalau boleh saya tahu. Sekarang 6 semester. Maksudnya gimana mbak? Udah selama apa? Udah berapa semester? Jadi sekitar berapa tahun gitu untuk perkuliahan online-nya? Oh kalau online kan 1,5 tahun mbak ini. Udah jadi 1 semester lebih ya? Iya. Udah 2 semester lebih. Setengah 2,5 semester lah iya gitu. Kalau boleh tahu untuk yang sebelum-sebelumnya nih, sebelum dilaksanakan perkuliahan online, apakah Mbak Novia itu sering sekali lakukan kegiatan bareng teman-teman kayak belajar bareng, ngerjain tugas bareng, kerja kelompok? Kalau dulu sih iya ya mbak. Kalau sih sebelum online ya, sebelum online ya lebih sering kerja kelompok gitu mbak, sering ketemu kan lebih enak ya. Kalau misalnya offline tuh kayak ya lost gitu loh mbak, maksudnya nggak harus ada jaringan yang sendet-sendet lah apalah gitu.
Cuman ya kalau sekolah online ini lah yang bikin kayak males gitu loh mbak, kayak kuliah tuh gitu-gitu aja, flat gitu, maksudnya Baik, baik. bangun kuliah bangun kuliah kayak gitu. Baik, baik. Eh, jadi saya ini lagi ya Mbak ya, rangkuman tentang permasalahan yang dialami Mbak Novia itu tentang nggak ada apa kayak motivasi lagi untuk melaksanakan perkuliahan secara online ini ya Mbak ya, karena ya itu tadi kan temen juga apa namanya kadang susah jaringan gitu, sama kurangnya kayak komunikasi antar teman gitu kan ya Mbak ya. Eh, untuk pemecahan masalah yang Mbak Novia tadi kan sudah apa udah menyebutkan sedikit tentang pengennya itu belajar kelompok gitu kan, terus apa namanya ketemu sama temen ya. Eh, apa namanya kalau ini mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran ya Mbak ya. Mbak Novia bisa memulai untuk komunikasi lagi sama teman-teman gitu ya, biar nanti apa namanya bisa terbangun lagi komunikasinya biar lancar lagi gitu aja sih. Kalau mungkin Mbak Novia lagi ada yang apa terbayang apa lagi sih untuk apa namanya mengatasi permasalahan yang dialami? Atasi masalah saya mbak untuk saat ini ya lebih kayak berkomunikasi lagi sih mbak, sama teman-teman seperti itu, terus habis itu lebih ke sharing juga sama teman-teman gitu.